anak-anak semuanya, apa kabar? Teacher berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Oke, coba sebelum kita memuji Tuhan, teacher mau kalian kasih senyum yang paling manis buat papa, mama, kakak, adik yang ada di rumah. Dan bagi teman-teman yang ada di Zoom, coba kasih senyum yang paling manis buat teman-temannya. Ayo teacher kasih senyuman ya. Walaupun pakai masker tapi mereka senyum paling lebar ya buat kalian semua. Oke, semua sudah siap memuji Tuhan? Teacher undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pujian bersama-sama ya. Musik. Semua ikuti gerakannya teacher ya. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Lebih semangat ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja bersama bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semua melompat ya. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semua lompat ya. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan. Bersama Tuhan aku bisa. Coba sekarang kalian lihat wajah yang ada di dalam keluarga kalian. Ada nggak yang sama dengan wajahnya kalian? Nggak ada kan? Nah, di antara kita berlima ada yang sama nggak? Nggak ada. Itu artinya kita itu sangat berharga, sangat spesial ya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sama. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan dan bersyukur sama Tuhan bahwa kita berterima kasih karena Tuhan telah menciptakan kita begitu sangat berharga dan istimewa. Yuk sama-sama bertepuk tangan bersama dengan teacher. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata
sih kamu? Aduh, gak suka aku. Kenapa? Itu loh Mi. Nanti ay. Apa sih? Itu loh Mi. Duh, orang itu loh bau. Gak suka aku. Ya sudah, yuk kita pergi. Ayo sudah sana, cepat kamu beli yang kamu mau. Tapi aku gak mau bagi sama adik. Loh, kenapa? Adik itu, gak mau aku main. Biarin, dia kan bisa nabung-nabung sendiri. Masa mesti minta-minta aku? Ya itu kan namanya sama adik toh, tetap harus sayang. Enggak. Kakak, aku mau kuenya. Gak mau. Loh kok gak boleh? Sana, nabung sendiri. Makanya gak usah boros. Sama adiknya kok kayak gitu? Iya, kan dia boros. Wah, sukanya itu belanja macam-macam. Biarin, rasain, gak bisa beli-beli kayak aku. Kakak gitu, gak mau bagi-bagi sama aku dibilang boros. Lah iya, kamu tuh memang boros. Kenapa kalau kamu boros gak boleh dikasih tahu kalau kamu, kenapa aku dibilang boros? Aduh, sudah. Ayo sudah. Sekarang masih mau main sama-sama enggak? Kalau sudah mau main sama-sama, sana main. Itu makanannya nanti dibagi, oke? Nah, siapa yang pernah begitu di rumah? Gak pernah kok teacher aku gitu. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama teacher Susan di sini. Halo yang kelas 1, mungkin ada yang baru pertama kali ketemu sama teacher Susan. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kasih Allah. Masih ingat tema kita tahun ini apa? Apa coba? Ayo kita katakan sama-sama ya. Tema kita tahun ini 1, 2, 3. Straight from the heart. Betul sekali. Langsung dari hati. Langsung dari hati yang paling dalam. Apanya yang langsung? Cintanya, kasihnya, sayangnya. Hari ini kita mau belajar satu hal lagi tentang bagaimana sih kita bisa mengasihi orang lain, ya. Ayo, siapkan sama-sama Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama dulu. Sebelum nanti teacher Susan akan kasih tahu siapa sih tadi yang bertengkar, ya. Oke. Mari kita baca di Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Siapkan dulu Alkitabnya. Kita baca dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru, betul sekali. Yuk, sudah siap? Oke. Kita baca ayat yang ke-34 dulu ya. Kita baca ayat 34 dulu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dari ayat tadi dikatakan bagaimana caranya bagaimana Tuhan mau kita mengasihi. Tuhan bilang sama seperti aku, sama seperti Yesus. Jadi kalau kita mau belajar mengasihi anak-anak, kita mau lihat dulu bagaimana Yesus mengasihi kita. Kita harus mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi kita. Nah, kalau kita belajar bagaimana Yesus mengasihi kita, sebesar apa Yesus mengasihi kita anak-anak? Sebesar cintanya mama sama kita? Iya teacher. Ya.
sebesar cintanya Papa sama kita? Iya teacher, besarnya segitu. Nah anak-anak, Yesus mencintai kita, iya, besarnya cintanya mama papa sama-sama besarnya Yesus. Cintanya Yesus sama kita. Bahkan lebih besar lagi. Karena bahkan Yesus mau mati buat kita. Besar sekali cintanya Yesus buat kita. Loh terus aku mau cintain orang lain seperti Yesus, gimana caranya teacher? Tenang. Kita akan belajar sama-sama setahun ini. Kita belajar satu-satu ya. Memang sulit, tetapi kita mau sama-sama belajar. Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk menghargai orang lain sama seperti Yesus. Karena salah satu bentuk cinta kita ke orang lain itu adalah menghargai. Value others like Jesus. Nah, kalau minggu lalu masih ingat Teacher Dewi cerita pakai singkatan apa? Masih ingat nggak? Atau udah lewat? Udah lupa teacher? Pakai PPKM ya? Masih ingat kemarin singkatannya? Panjangannya PPKM apa? Nah, kalau kemarin Teacher Dewi bilang tentang PPKM, ini masih musim-musimnya Corona ya, Teacher Susan masih harus pakai masker. Nah, Teacher Susan mau pakai istilah ini. Valuing others with 3M. 3M. 3M apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bukan ya. Kita akan belajar valuing others, bagaimana kita menghargai orang lain dengan 3M. Supaya kita gampang mengingat ya. M yang pertama, menghargai dalam sikap. Ya, M yang pertama, menghargai dalam sikap. Sikap kita bisa membuat orang lain tersinggung anak-anak. Kalian tahu nggak itu? Misal kayak tadi, anak tadi ketemu ada orang di toko ya, ketemu ada orang yang bau gitu ya. Kalau ada orang yang bau di dekat kita, bau badannya mungkin kita nggak suka gitu ya. Gimana supaya kita nggak bau itu? Pergi toh. That's it. Pergi aja. Kalau kamu nggak suka dengan baunya, ya pergi. Tapi tanpa sadar, seringkali yang kita lakukan begini nih. Atau aduh gitu. Terus kamu pikir orang itu nggak lihat gitu ya? Coba bayangkan kalau kalian gitu ya, misalnya Teacher Susan lagi ngantri gitu ya di kasir. Terus ada orang deket sama Teacher Susan terus yang gini-gini. Lihat Teacher Susan sambil matanya gini-gini. Kan Teacher Susan dalam hati pasti, kenapa aku? Apa yang salah denganku? Pernah nggak merasa seperti itu? Pernah nggak merasa ada orang yang ngeliatin kamu dengan pandangan aneh? Kayak gimana sih niruin? Bisa di teacher close up matanya Teacher Susan ya. Jadi wajahnya tuh kayak yang gitu. Kalau kita nggak suka, kalau kita nggak suka dengan bau orang itu, kita nggak tahu kan ya, kenapa, apa yang terjadi dengan orang itu. Mungkin orang itu buru-buru, nggak sempat mandi misalnya. Atau mungkin dia nggak bisa gitu, ada keterbatasan yang dia miliki, yang sampai membuat badannya jadi bau seperti itu. Kalau kalian sayang, tapi kalian nggak cukup kenal untuk kasih tahu orang itu kalau badannya bau, kalian pergi. Tapi kalau kalian kenal, kalian bisa ngomong. Nah itu nanti hal yang lain lagi. Intinya begini anak-anak, hati-hati dengan badan kita, hati-hati dengan mata, hati-hati dengan, ini istilahnya bahasa tubuh gitu ya, sikap. Kadang sikap kita itu tidak sadar membuat kita tidak menghargai orang lain. Gitu ya, ketemu teman, ada temannya di situ gitu ya, lewat, lagi ngobrol, terus ada orang lain, temennya yang satu ini lewat gitu ya, dan kalian gak suka gitu ya, langsung yang begini. Langsung balik badan, atau mukanya langsung ngapain gitu. Itu dengan sikap seperti itu tanpa kita ngomong saja anak-anak, orang bisa tersinggung. Orang bisa merasa tidak dihargai. Ya, jadi hati-hati. Ada lagi, misal kalian lagi main game. Susan, San,
Mama mau ngomong. Ya. Iya ya, Ma. Kira-kira kalau kalian begitu di rumah, Mama marah nggak? Marah, teacher. Langsung diapain? Diambil tabnya, diambil HP-mu. Kenapa? Karena nak, kalau kita ngomong sama orang, lebih baik kita melihat orang itu. Oh, tapi aku sibuk, teacher. Lu yang ngomong. Tunggu ya, Ma. Tak selesaikan dulu. Tapi terus jangan 1 jam lagi. Cepat selesaiin, taruh. Terus tanya, ada apa, Ma? Ngomong, dilihat. Sikap kita menunjukkan cara kita menghargai orang lain. Oke, jadi M yang pertama, menghargai dalam sikap. Oke, good. Yang kedua anak-anak, menghargai dalam perkataan. Nah, ini kita perlu jaga perkataan. Wah, aku tuh nggak suka ngomong kok teacher, nggak suka ngomong yang menyakiti orang lain. Oke, kalau nggak suka ngomong menyakiti orang lain, pernah nggak tulisan kalian menyakiti orang lain? Kata-kata kalian melalui tulisan menyakiti orang lain. Nah, menghargai dalam perkataan itu bisa yang keluar dari mulut kita, bisa juga yang keluar lewat jempol kita. Anak-anak hati-hati. Salah satu cara kita mengasihi orang lain adalah dari perkataan kita. Dari apa komentar yang kita kasih lewat tulisan. Misal, hal yang simple. Kok belum dicek? Oh, tulisan apa itu? Tulisan di Google Classroom. Kok belum dicek? Kok lama? Itu ngomong sama siapa kira-kira? Sama teacher kan? Nah, kira-kira kalau kamu ngomong begitu sama teacher, itu menghargai atau tidak? Tidak. Ya. Apalagi kita dengan orang yang lebih dewasa, dengan teacher, dengan mama papa, dijaga omongannya. Oh ya teacher, sama mama papa sama teacher. Oke. Sama mbak, sama pak sopir, beda teacher. Loh, mereka juga orang dewasa. Sama pengemis di pinggir jalan, mereka juga orang dewasa. Duh, tapi mereka pengemis teacher. Iya, tapi mereka juga orang yang diciptakan Tuhan. Tuhan mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi harus tetap sopan teacher. Iya. Bagaimana kalau misalnya ada orang minta-minta dan kamu tidak mau kasih uang? Aduh, jangan, sana. Jangan deket-deket. Begitu, kalian bisa ngomong baik-baik. Atau kalau kalian memang dilarang sama mama papa untuk berdekatan dengan orang lain, kalian bisa langsung pergi. Ya, kalian bisa langsung pergi, bisa minta tolong mama papa untuk mereka yang datang pada orang yang lagi minta-minta. Anak-anak, apa yang kita katakan itu sangat penting untuk kita pilih baik-baik. Kalaupun kita menolak, kita bisa menolak orang lain juga dengan baik-baik. Maaf pak, saya tidak bisa kasih uang gitu ya. Atau maaf pak, mama sama papa lagi gak ada di rumah gitu ya. Atau kalau mau ngomong sama teacher permisi, tugasku kok belum dicek misalnya. Atau ngomong sama mama papa, ma tolong dong ambilkan aku minum. Mbak, tolong dong ambilkan aku minum. Pak, tolong bawain barang belanjaannya ke dalam ya. Itu cara menghargai dalam perkataan. Beda dengan, Mbak, makanku. Pak, bawain, cepetan. Oh. Ada cara lain anak-anak untuk mengungkapkan semua hal. Dan kita memilih untuk mengungkapkannya dengan cinta. Oke? Menghargai dalam hal perkataan. Hal yang ketiga, M yang ketiga. Nah, M yang ketiga teacher Susan pilih menghargai
perasaan. Menghargai perasaan itu maksudnya apa, teacher? Begini, ini yang teacher mau kita sama-sama belajar ya. Misal nih, kayak tadi. Ayo, minta maaf sama adik, tadi sudah ngatain adik boros. Loh, memang adik boros kok. Ayo minta maaf. Ya sudah, minta maaf. Aku tadi ngomong kamu boros. Bandingkan dengan ini. Ayo minta maaf sama adik. Ngapain? Tadi adik kamu katain boros sampai nangis. Terus kakaknya datang begini. Dek, kenapa tadi kok nangis? Aku gak suka kalau kakak bilang aku boros. Ya tapi kamu tuh lo memang suka begitu. Iya, tapi kan aku gak suka dikatain boros. Terus kakak bisa bilang begini. Dek, maaf ya kalau kamu sedih kakak ngomong begitu. Udah, itu aja adik pasti langsung tenang. Kenapa? Karena dia tahu, oh kakak ngerti kok kalau aku ini sakit hati, dibilang begitu. Paham? Jadi ngomong baik-baik, ngomong kenapa kamu minta maaf, kenapa perasaan adik terluka seperti itu. Nah itu cara kita menghargai perasaannya. Loh iya adik boros, iya adik boros. Tapi kali itu adik sedang sedih, adik sedang terluka karena kamu katain boros. Jadi kita mau menghargai perasaannya dulu ya. Dek, maaf ya kakak tadi sudah bikin kamu sedih. Omongan kakak bikin kamu sedih. Maaf ya. Itu nak. Kadang orang lain merasakan sesuatu yang kita nggak ngerti. Kadang kita mikir begini, aduh gitu loh teacher, aku tadi tuh lo nggak ngapa-ngapain tapi dia tuh marah. Kenapa sih kamu marah? Loh itu lewat aku nggak disapa. Aduh teacher, aku lah ya mau lewat toh masa ya mesti nyapa-nyapa semua orang gitu. Ya enggak sih. Tapi mungkin temanmu itu pengen kamu sapa. Dan dia sedih, akhirnya marah karena nggak disapa. Mungkin kamu bisa cukup dengan bilang, sorry ya tadi aku nggak nyapa. Selesai kok. Oh teacher tapi aku kan nggak salah apa-apa, aku tuh cuma lewat. Iya nggak apa-apa. Apa susahnya ngomong sorry ya, tadi aku nggak nyapa. Ya wes lain kali kalau aku lewat dan aku nggak nyapa kamu bilang, San, kamu kok nggak nyapa aku sih? Oh iya, halo, itu loh, selesai kan? Nah, anak-anak, kita mau belajar satu hal yang baru ya menurut teacher. Kalau tadi 2M yang pertama mungkin kita sudah sering belajar, menghargai orang lain lewat sikap kita, menghargai orang lain lewat kata-kata kita. Satu hal yang teacher Susan mau tambahkan ke kalian, coba kita belajar menghargai perasaan orang lain. Coba kita belajar tahu kira-kira dia rasain apa ya? Kira-kira apa yang bikin dia sedih? Kira-kira seperti itu. Jadi coba pikirkan apa yang orang lain rasakan dan kita mencoba menghargainya. Oke anak-anak, sulit teacher, gak apa-apa. Kita memang sedang belajar. Nah, sekarang teacher Susan mau kalian melakukan latihan. Ada latihan soal, enggak latihan soal ya. Yuk, coba perhatikan ini. Coba tuliskan 2 nama orang yang kamu kenal yang selama ini sulit bagimu untuk bersikap menghargainya. Siapa ya teacher? Coba dipikir-pikir lagi. Apakah itu ada di rumah? Apakah itu ada di lingkungan rumah, tetangga gitu ya teman-teman? Atau ada di les-lesan? Atau tadi di sekolah? Tapi aku udah lama gak ketemu teacher. Oh atau teman di yang sudah pakai WhatsApp gitu ya, atau teman di media sosial, atau saudara, atau siapapun yang kalian kenal, yang selama ini mencekno gitu ya. Gak bakalan teacher aku ngomong sama orang itu. Tuh teacher aku gak bakalan aku
mau deket-deket sama orang itu. Coba pikirkan nama-nama, 2 nama saja yang kalian pikir sulit untuk menghargainya. Oke? Lalu dari 3M tadi, coba pilih mana yang kamu mau coba lakukan untuk mereka. Misal, oke, untuk Susan yang bencekno itu, gitu ya. Siapa tahu yang bencekno itu Susan. Untuk Susan yang bencekno itu, aku mau mulai hari ini kalau ngomong sama dia ngomongnya baik-baik. Untuk Susan yang bau itu, mulai hari ini, ya mungkin aku enggak terlalu deket-deket sama dia supaya aku masih bisa tahan, supaya dia juga nggak ngelihat aku gelisah begitu ya. Tapi mungkin aku juga bisa ngomong sama dia, bisa lewat pesan gitu ya, atau ngomong sama mamanya, atau ngomong sama teacher, atau apapun. Bisa anak-anak? Gitu ya. Coba lakukan ini, tulis 2 nama, lalu tuliskan apa yang kalian mau lakukan. Mungkin masih gagal, tidak apa-apa. Teacher Susan juga masih belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan tutup dengan ayat yang terakhir. Tadi dari Yohanes 13, sekarang kita akan baca ayat ke-35. Teacher akan bacakan buat kalian ya. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, kalau kita mau memberitakan kepada dunia tentang Yesus, tentang Tuhan kita, supaya orang lain bisa kenal sama Yesus, ada satu cara yang Tuhan Yesus tawarkan. Gimana? Caranya adalah dengan saling mengasihi. Kalau orang lain lihat, itu kakak adik kok mesra sekali ya. Itu anak-anak main bareng-bareng kok mesra sekali, nggak pernah saling ngomong yang menyakiti. Kalau ada temannya yang lagi sedih ataupun lagi marah, saling mengerti. Orang langsung lihat, siapa itu? Oh, itu murid Yesus. Nah, orang lain bisa mengenal Yesus lewat perbuatan kita. Oke, mari kita berdoa. Tutup mata, mari lipat tangan, mari kita sama-sama minta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan yang bantu kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan, sulit kalau aku harus terus-terusan sabar, terus-terusan ngomong yang baik-baik. Kadang-kadang ingin sekali ngomong yang gak enak. Kadang-kadang itu keceplosan. Kadang-kadang itu keluar begitu saja tanpa aku bisa kontrol. Tuhan, tolong aku untuk aku bisa belajar mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi orang lain. Tolong aku supaya aku bisa menghargai orang lain seperti Tuhan menghargai kami. Tolong aku untuk menjaga sikapku, tolong aku untuk menjaga perkataanku, dan tolong aku untuk belajar menghargai perasaan orang lain di sekelilingku. Aku pun ingin melihat semua orang penuh dengan kasih Tuhan. Kami semua bisa menikmati kasih Tuhan. Aku pun ingin dihargai Tuhan. Aku juga ingin dihargai perasaanku. Karena itu aku mau melakukannya terlebih dahulu. Tolong aku Tuhan, supaya aku bisa melakukannya dan tidak putus asa kalaupun aku gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah menyerah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.